Hi, welcome to English for academic purposes, and today we're going to talk about English tenses. Okay, tenses is derived from Latin word tempus, which means time. A verb indicates the time of an action, event, or condition by changing its form. Jadi tenses itu berasal dari kata Latin tempus yang berarti adalah waktu. Nah, indikator waktunya kalau dalam bahasa Inggris itu bisa dilihat dari verbnya atau kata kerjanya. Jadi a verb indicates the time of an action, event, or condition by changing its form. Jadi untuk menunjukkan waktu, verbnya changing atau berubah sesuai tensesnya. Nah, based on time frame ada beberapa jenis tenses. Pertama adalah present tense. Present tense expresses an unchanging, changing, repeated, or reoccurring action or situation that exists only now. It can also represent a widespread truth. Jadi present tense digunakan untuk waktu sekarang atau fakta. Kemudian ada yang namanya past tense. Past tense expresses an action or situation that was started and finished in the past. Jadi past tense digunakan untuk menunjukkan aksi atau situasi yang telah terjadi di masa lampau. Kemudian ada juga future tense. Expresses an action or situation that will occur in the future. Nah, jadi future tense itu menyatakan kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang. Present tense terjadi di masa sekarang, past tense di masa lalu, future tense di masa yang akan datang. Kemudian berdasarkan aspeknya ada beberapa macam. Ada yang namanya indefinite atau simple. Ya, jadi simple describe an action but do not state whether the action is finished. And then there is continuous or progressive. Continuous itu menyatakan kejadian yang sedang terjadi atau kejadian yang belum selesai. Kemudian ada namanya perfect atau complete. Complete tenses or perfect tenses describe a finished action. Jadi kejadian yang telah selesai. Kemudian ada juga yang namanya perfect continuous. Itu kombinasi dari perfect dan juga continuous. Maksudnya adalah menyatakan kejadian atau aksi yang was in progress and then finish, yang telah terjadi atau yang sedang terjadi dan kemudian selesai. Nah, berdasarkan aspek dan juga waktu tersebut, maka English tenses dibagi menjadi 3 bagian besar, yakni ada present, ya, kemudian ada past, kemudian ada future. Nah, gabungannya adalah ada simple present, present continuous, present perfect, present perfect continuous. Pastnya juga ada simple past, past continuous, past perfect continuous. Di future juga ada simple future, future continuous, future perfect, dan juga future perfect continuous. Nah, rules-nya bagaimana? Rules-nya misalkan ini ya, ini cara membacanya seperti ini. Misalkan simple form, ini ya, ini sama ini ya. Ini jadinya simple present, itu adalah formatnya atau aturannya first form plus s atau es. Ya. Kemudian kalau present progressive atau present continuous
is MR plus first form plus ing ya. Cara bacanya seperti itu. Kemudian present perfect yakni have plus have atau has plus third form bentuk ketiga verbnya ya ini ya. Nah, ini. Kemudian present perfect progressive has atau have been plus first form plus ing. Begitu seterusnya. Past juga seperti itu. Progressive cara membacanya seperti itu. Perfect past atau past perfect membacanya seperti itu. Past perfect progressive membacanya had been plus first form plus ing. Form di sini adalah verb ya. Second form berarti verb kedua. Kemudian future cara membacanya simple future. Jika kita baca simple future jadinya will atau shall plus first form. Kalau future progressive will be plus first form plus ing. Kalau future perfect will have plus third form. Kalau future perfect progressive form will have been plus first form plus ing. Kemudian contohnya bagaimana? Contohnya kita lihat di slide berikut. Nah, ini misalkan saya punya kata atau kata-kata saya bermain, I play. Ya, simple formnya atau present simple-nya atau simple present-nya I play. Present progressive-nya I am playing. Present perfect-nya I have played. Present perfect progressive-nya I have been playing. Simple past-nya I played. Past progressive-nya I was playing. Past perfect-nya I had played. Past perfect progressive I had been playing. Future-nya simple future-nya I shall play atau I will play. Future progressive-nya I shall be playing. Future perfect-nya menjadi I shall have played. Future perfect progressive-nya jadi I shall have been playing. Nah, mari kita coba artikan dalam bahasa Indonesia. Ini maksudnya apa ya? Semuanya sama, yakni saya bermain, tapi artinya agak berbeda. Misalkan I play, saya bermain. I am playing, saya sedang bermain. Perfectnya I have played, saya sudah bermain. Present perfect progressive-nya I have been playing, saya waktu itu sedang bermain. Nah, pastnya saya sudah bermain atau saya bermain di masa lampau. Kemudian di masa lampau saya sedang bermain. Di masa di masa lampau saya sudah bermain. Di masa yang lampau saya sedang kemudian sudah bermain. Ya, sedang kemudian sudah bermain. Future-nya di masa yang akan datang ini akan dibaca seperti ini. Saya akan bermain. Kemudian saya sedang akan bermain. Kemudian perfect-nya I shall have played. Di masa yang akan datang saya seharusnya sudah bermain. I shall have been playing. Di masa yang akan datang saya seharusnya sudah sedang bermain. Nah, untuk mempelajarinya memang agak rumit, tapi jika sudah memahami konsepnya, present untuk yang masa sekarang, past masa lalu, future di masa depan. Simple artinya simple, progressive artinya sedang dilakukan, perfect sudah dilakukan, perfect progressive artinya adalah sedang dilakukan kemudian sudah dilakukan. Sementara seperti itu dulu, sampai bertemu di video selanjutnya.